mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah peribadahnya di Gua Hira, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah, wahai Nabi Muhammad, aku Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Oh yes, welcome to back my channel, di channel gaming ya guys ya. Oke, video ini gue mengucapkan selamat untuk berbuka puasa ya guys ya. Selamat menunaikan ibadah puasa gitu kan di bulan yang suci ini. Kita akan membahas sebuah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan ini guys. Ada 3 peristiwa penting. Apa saja peristiwanya, langsung saja kita bahas di peristiwa kisah nyata. Oke, let's go. Sudah menjadi hal yang maklum bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan yang orang berpuasa, bulannya orang yang beribadah. Namun, tahukah Anda apa saja peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi yang terjadi di bulan Ramadan? Berikut ini penjelasannya. Inilah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan yang terjadi di zaman Rasulullah. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesaat kebodohan menuju keterangan pengetahuan. Tampaknya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menemukan wahyu pertama. Pakar astronomi Said Mahmud Dahsyat menurunkan waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkala di Gua Hira, jauh dari manusia, dan beribadah khusus di sana selama beberapa hari, terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi digunakan di Gua Hira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah peribadahnya di Gua Hira, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah, wahai Nabi Muhammad, aku Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Turun sosok malaikat Allah untuk umat ini. Turun sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab, tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawab Nabi Samad, ma'anim bil ma'rif, atau tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membaca wahyu pertama, surat Al-Halaq ayat 1-5. 2. Perang Badar, atau bisa disebut Badar Al-Qurba, adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal
kejayaan kaum muslim. Datangnya Allah memuliakan Islam, meninggalkan menara dan mengisi berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porakkan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Setelah perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah disambut senandung an-idah oleh pemuda-pemuda Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami dari bukit Tasyah al-Wadah. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Peristiwa perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. 3. Pembebasan kota Makkah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah itu yang sejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah dan membuat peperangan yang disebut dengan Perang Fahud Makkah. Penakluk Makkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa penjajah Udayyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 100 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Qais bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak mulai menyerang sebelum diserang bersama mereka. Nabi berperang dalam keadaan puasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberahan. Masyhah. Ramadan di saat perang Badar dan Fathu Makkah. Peperangan antara pasukan Nabi dan kaum kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Selepas itu, kaum muslimin yang mengumandangkan takbir. Rasulullah salat di Mahab Ibrahim dan makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya berhadapan cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir dan
berencana membunuh Nabi menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Bisa saja Rasul membunuh mereka, namun dengan belas kasih yang luas beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Pergilah, kalian bebas. Pungkas Nabi. Demikianlah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang mulia ini kita diberikan keberkahan untuk menjadi mulia di sisinya. M. Bin. Dikutip dari berbagai revelasi, di antaranya Muhammad bin Afil al-Quhal, Nur al-Hawid, dan Syafi al-Rama, Rahma al-Kubarakaful, al-Hais al-Makhbub.